wabarakatuh. Ya, kita mulai ya. Mulai lagi. Sebelum kita mulai praktikum pada pagi hari ini, kita berdoa menurut yang masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, cukup. Hari ini kita akan belajar nih teman-teman mengukur tegangan. Wah, kemarin kan mengukur resistor, hambatan. Sekarang kita mengukur tegangan. Nah, cukup mudah teman-teman untuk mengukur tegangan itu. Coba ya ini kita share aja. Jadi teman-teman sebenarnya nanti ini ketika saya menjelaskan sekalian bisa dipraktikkan ya. Langsung pakai Proteus aja. Nah ini sini aja deh. Di sini lebih. Ya ini ya. Jadi hari ini kita itu belajar terkait dengan penggunaan volt DC, voltmeter DC dan voltmeter AC. Jadi sebenarnya gini teman-teman, sebelum ada multimeter itu yang adanya itu ya lepasan masing-masing gitu ya. Itu ada voltmeter sendiri, AC, ampermeter sendiri sama ohmmeter sendiri. Nah, teknologi terbaru itu kan dia menggabungkan dari ketiganya itu. Nah, dulu itu memang voltmeter sendiri dia hanya terbatas gitu ya. Tapi sampai sekarang memang masih ada teman-teman. Teman-teman kalau beli voltmeter DC atau voltmeter AC itu ada, tetap masih ada diperjualbelikan sampai saat ini. Nah, capaian pembelajaran kita yaitu bagaimana sih kita menggunakan voltmeter AC, bagaimana kita menggunakan voltmeter DC. Nah, tapi kan kita kan nggak bisa langsung ke lab nih, karena ya belum luring kan ya. Nah, kita bisa menggunakan alternatif yaitu dengan menggunakan Proteus. Teman-teman nanti bagaimana sih kita menggunakan voltmeter AC sama voltmeter DC di Proteus itu gitu. Nah, ini penjelasan singkatnya ya. Penjelasan singkatnya itu intinya setiap voltmeter atau alat ukur itu memiliki batas ukuran tertentu. Nah, batas ukurannya itu kalau di sini contohnya adalah 15 volt. Ini lampu DC ya. Lampu DC itu sekarang kan kalau lampu LED itu kan sebenarnya kan dia dikonversi ke DC dulu ya biasanya loh. Tapi kalau LED yang sekarang kurang paham sih. Kalau mungkin juga AC. Nah, ini voltmeter DC, ini voltmeter AC. Batas ukurnya 300 volt. Karena kenapa 300 volt? Defaultnya bukan rata-rata yang di tegangan AC PLN kita kan 220 volt ya teman-teman. 220 volt. Sebenarnya 110 per 220 volt. 220 volt rata-rata kayak gitu. Itu batas ukurnya sampai 300 volt. Tapi kalau kita ranah AC sebenarnya tidak maksimal ke 220 volt PLN itu. Sebenarnya bisa lebih dari itu ya. Nah, tergantung penggunaannya buat apa. Kalau alat-alat pabrik yang gede-gede itu biasanya ya tidak hanya 320 volt itu, ada yang lebih besar lagi. Tuh. Nah, ini kan bagaimana cara untuk mengukurnya ya menggunakan probe, gampang ya. Ini intinya standar sih. Paling gampang nih besok kita juga akan mengukur arus. Kalau ini kita mengukur tegangan. Masih dasar banget nih. Nah, kita langsung ke praktek ya teman-teman. Nah, yang kita akan ambil datanya itu adalah di sini. Nah, ini.
Nih, kita masukkan ke sini. Kita buat rangkaian seperti ini dulu ya. Ini cukup mudah kok. Nah, misalnya kita sesuaikan yang kayak tadi. Sama kita ini ya, cari resistor. Ini 4. Ini 3 itu 23. 2, 3 sekalian kita aja bentuk. Nah, ini berapa nih? 10K, 110 ya. 10K, ini 100, ini 10. Nah, kita terus minta baterai ini, teman-teman. Minta baterainya 1,5 volt. Nah, baterai ini kita bisa ambilkan dari sini kelihatannya ya. Ada nggak di sini? Kalau nggak ada, ini ada nggak? Ini ground. Kalau nggak ada, kita ambilkan ke ini ada nggak? Nggak ada ya. Sudah kita ambilkan di sini. Nah ini ya. DC teman-teman. Kita ambilnya baterai mana ya? Oh yang ini aja. Sel aja lah. Ini apa? Sel bukan? Sel ya. Pakai sel. Jadi pakai sel teman-teman di sini. Teman-teman langsung bisa ikuti aja ya, kayak lebih enak gitu nanti, jadi biar langsung selesai. Nah, ini hubungkan, ini dihubungkan, ini dihubungkan, ini dihubungkan. Nah, nanti kita itu akan mengukur, ini kan ada komponen dan komponen. Nah, kita setnya 1,5 volt, ini 1,5 volt aja. Sebenarnya ini bisa di range ya, terserah mau berapa. Nah, nanti ukur bagian kutub sini sama sini, ukur sini sama sini, ukur sini sama sini. Setiap ada komponen-komponen kayak gini kita ukur. Nah, terus kita menggunakan apa nih? Kita menggunakan DC dulu ya, karena ini adalah kita pengukuran voltase DC. Kita bisa menggunakan voltmeter DC. Kita ambil di sini teman-teman, di sini. Nah, kita di sini. Nah ini ya. Ini apa nih? Setbarnya setbar agak ke bawah, di atasnya wire. Itu kita ambil yang DC voltmeter, kita tempatkan di sini. Nah, kita ambil kutub yang sini ya. Ini sama yang R1-nya dulu. Kita ukur. Nah, kita ukur. Nah, ya. Dia 1,48, 10K. Ya. Coba bagaimana kalau R2? Ini kita setnya volt ya. Ini volt. Jadi volt gitu. Dia terlihat 1,48 dengan baterainya 1,5 ya. Coba kalau misalnya kita ganti yang di R2, apakah berbeda? Nah, ini beda nilai ya, R-nya ya. Kan? Wah, beda. Oke, ini 0,01 ya. Coba kita perbesar aja milivolt. Nah, itu milivolt ya teman-teman. Dia tetap 1,48 milivolt. Kalau di volt kan ya 0,0 ya, 0,0 kok tambah kecil ya? Ya, tambah kecil ya. Voltasenya. Kita coba ubah lagi yang nomor 3. Di sini. Plus ini lebih kecil lagi. Berapa itu? 1,48 milivolt loh ini teman-teman. 1,48 itu milivolt loh. Dia akan semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Nah,
Kalau saya tanyakan kenapa bisa seperti itu, kenapa teman-teman? Semakin ke sini kok semakin kecil nih voltasenya. Nah, Karena nilai hambatannya semakin kecil. semakin kecil. Nah itu dari 1K ke 10 tuh Pak. Ya enggak. Karena misalnya hambatannya semakin kecil, statementnya berarti voltasenya semakin besar, no. Katanya V sama dengan I kali R. Oh iya Iya, ding. ya? V sama dengan apa? I kali R ya? Semakin kecil ya? Ini max ya. Tapi benar juga sih Mas. Bisa jadi. Bisa jadi itu karena semakin kecil ya. Nah ini 1,5 ya di sini ya. Nah, oke. Jadi sistemnya, uh, jadi intinya gini teman-teman. Ya benar. Oh, karena hambatannya semakin kecil. Voltanya semakin kecil, I-nya semakin besar, voltanya semakin kecil. Ya enggak juga sih. Anu, gini loh. Uh, Gini teman-teman. Kalau kalau voltase itu di seri itu ditambah atau kalau voltase ya, saya ada voltase 2, resource 2. Saya serikan. Nah itu dia nambah atau sama? Voltasenya nambah, Pak. Nambah ya. Kalau seri itu kan nambah ya. Gitu. Jadi nah, voltase di sini, voltase di sini, voltase di sini. Nah, harusnya kan ini tambah ini kan 1,5 gitu ya teman-teman ya. Iya nggak? Ya kan? Ini voltase di sini, voltase di sini, dan voltase di sini itu kan akan sama dengan ditambah. Jadi otomatis kan nanti hasilnya adalah 1,5 volt. Ampernya itu kan kalau seri sama atau dibagi? Kalau seri, ampere. Sama. Sama ya, kalau ampere itu kan sama karena dia kan di sini seri. Kalau ampere, kalau misalnya dia paralel, berarti dia pakai hukum Kirchhoff. Masih ingat ya? Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu dibagi gitu. Tapi kalau tegangan itu kalau dia paralel, dia itu akan sama. Nah, ya kalau dari ini ya, kalau dari ini ya benar juga tadi kata Mas apa ya? Karena semakin kecil ya, benar semakin kecil. Ininya semakin kecil. Tapi itu kenapa sih semakin kecil? Karena memang dia itu, ya itu tadi, dia kan mengalirnya dari positif ke negatif ya, positif ke negatif dan dibagi-bagi teman-teman, dibagi-bagi sama dibagi-bagi. Nah, I-nya kan sama analoginya I-nya sama, analoginya I-nya sama. I-nya kan misalnya I-nya sama, berarti yang berpengaruh adalah R sama V, hubungan R sama V apa? Tuh. Semakin kecil, coba kita cek di sini. Nol ya ini ya, 0,00000 berapa gitu. Kalau hubungannya gimana teman-teman? Ada yang bisa jelasin nggak? Misalnya, nah, I-nya sama nih, I-nya di sini I-nya sama, ya kan? I-nya sama di setiap komponen ini. Kemudian voltasenya kan beda-beda karena memang dia itu kalau ditambahkan ini semuanya ditambahkan di beban-beban ini semua dia adalah 1,5. Sudah benar tadi soalnya. Di sini 1,48 ditambah 1,5 dan 1,48 ditambah 0,001 itu hasilnya kisaran 1,5.
ya kan? Nah, semakin kecil, kenapa semakin kecil? Oh, padahal kan hubungannya apa? V sama dengan apa? I kali R ya. Kalau V sama dengan I kali R, V sama dengan I kali R, di sini ini harusnya I-nya nanti malah pengen besar. Malah kebalik dong harusnya. Kalau I kali R kan, kalau di yang bawah ini kan, apa namanya, analoginya kalau misalnya semakin kecil, I-nya semakin besar. V-nya enggak ya? Gimana? I-nya sama. I-nya sama. Voltasenya, ya benar. Benar. Benar ya? Karena I-nya sama, R-nya kecil, ya V-nya kecil ya. Benar kayak gitu aja. Wah, wifi parah. Gak apa-apa mas, santai aja. Benar ya? Yuk. Kita coba, saya cuma mau kok bareng-bareng mikir sama teman-teman. Nah, kayak gitu. Itu intinya dasarnya seperti itu. Memang semakin kecil, V-nya akan semakin kecil karena I-nya sama gitu ya. Dan dia harusnya sumber baterai ini, tegangan sumber baterai ini akan didapatkan dari sumber tegangan ini ya. VR1, VR2 plus VR3. Kayak gitu. Nah, itu analisisnya. Nah, teman-teman di sini diisi sendiri ya. Di sini. Ini pakai order berapa tadi? Ordernya tuh ini aja. Kalau ordernya itu dibagi 3 ya tadi ya. Kalau kilovolt kita kalian nggak ada. Adanya cuma volt, milivolt, dan mikrovolt. Kita bisa cek di sini. Itu hanya volt, milivolt, dan mikrovolt. Nah, untuk yang di sini, V-bar-nya itu, baterainya itu, kita bisa set di mana? Kita bisa set di volt. Jadi, teman-teman bisa menuliskan di sini ya. Ini adalah volt, menggunakan volt. Terus hasil pembacaannya adalah 1,5 V. Itu koma ya. Nah, bahasa Indonesia aja, standar Indonesia. Nah, ini ditulis ya nanti di tangan masing-masing. Oke, kita next. Nah, ini sama aja. Kan ini ada 2 baterai, harusnya 3 volt. Harusnya loh. Ini teman-teman nanti langsung aja. Nah, ini kan ada paralel ya. Ingat tadi paralel, tapi jangan lupa di sini kan udah paralel ini itu adalah ikutnya voltase yang di sini R2. Karena di sini nanti udah dikurangin lagi. Otomatis R3 ini kan 200 nih. Nah, 200. Nah, ini nanti hitungannya harusnya sama voltasenya. Voltasenya harusnya sama. Cuma nanti kan di sini kan arusnya dibagi. Begitu. Ya, harusnya kayak gitu. Nanti kan jadi R3 itu harusnya voltasenya sama dengan R2 harusnya. Dicoba aja ya nanti ya. Nah, kalau paralel kayak gini tadi tidak berlaku ya, tidak berlaku kalau semakin kecil dia akan semakin kecil voltasenya. Ya, ya. Oke, kita next aja. Nanti teman-teman bisa masukkan aja. Langsung kita ke AC nih teman-teman, ke penggunaan voltase AC. Voltase AC ya, kita cek di sini. Kita buat ya kayak gini ya. Kita buat. Ini praktikumnya cepat banget teman-teman. Ini cuma mengukur voltase. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kita mengambil komponen-komponen ini dan bagaimana kita mensimulasikannya. Oke, kita balik lagi ke sini. Voltmeter AC ya. Voltmeter AC kita ngambilnya adalah resistor ini 4 ya. Resistornya 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ini duanya, ini bebas ya. Nggak perlu harus 2. Oke, kita hubungkan dulu aja.
Oke. Nah, ini kita ganti 100, 220, 100, 220, apa nih? 330, 200. Kemudian kita menggunakan Vsin, voltage-nya. Ambil di sini aja. Oh, ini udah tak ambil nih. Ini ya. Nah, kemudian kita ngambil yang AC ini, AC voltmeter. Nah, saya pengen ngecek di sini dulu. Nah, yang di Vsin ini teman-teman, itu kan hitungannya kan kayak listrik AC ya. Nah, kita perlu mendefinisikan amplitudo dan ininya, frekuensinya. Teman-teman kan kalau apa ya, sinus itu kan hitungannya kan amplitudo sama dengan amplitudo sin omega t, kalau masih ingat kalau di SMA itu. Nah, itu juga berlaku di dalam suatu tegangan AC ya. Jadi itu voltase sama dengan voltase peak, amplitudo itu sama dengan voltase peak dikalikan dengan sin omega t, 2πf ya. Nah, caranya ngitungnya gitu aja. Nanti kalau semisalnya dia dianggap amplitudo peak-nya, ya T-nya itu saya dianggap 1 aja. Jadi amplitudonya ini kan kalau di ini kita set 12 sama 50. Harusnya itu hitungannya tadi kita hitung kisaran 8,4-an lah, 8,5-an lah. Jadi ini 12, ini 60. Nah, itu hitungannya dari yang itu tadi. Voltase yang dituju sama dengan voltase peak dikalikan sin omega t itu tadi. Omega t itu kan 2πf ya. Omega t itu 2πf. Tuh, kita cek lah ya. Nah, ini ya benar ya. Kisaran 8,48-an positif. Tapi ini bentuknya bukan DC, teman-teman. Ini adalah voltase bolak-balik, harusnya bolak-balik. Nah, ini kita delete dulu. Nah, kita tarik aja. Ini di mana nih? Oh, di sini ya. Nah, cek di sini sama cek kutub di sini. Nah, ini 1,96. Nah, itu kenapa ya? Nah, 1,96 volt di sini 8,4 ya. Karena bagi-bagi udah ya. Itu harus tahu teman-teman kenapa dari mana 1,96. Kan ini 100. Ini 330, 220, 22, ini 200. Coba kita cek di yang di sini. Yang diparalelkan ini. Nol. Oh, terlalu besar ya. Ini berarti kecil banget ini. Oh, kecil banget ya. Kita masuk ke mikro. Masih kecil lagi ya. Kenapa kayaknya masangnya itu Pak kurang pas. Oh iya, kurang pas ya. Iya. Mana? Kayak R3 aja. Maksudnya nyambungnya itu loh Pak. Nyambung mana? Oh iya, benar. Salah. Sorry. Max. Tetap masih kecil banget ya. Microvolt. Resistensinya bisa dikecilin nggak ya? Enggak sih, nggak perlu sih.
Ini ya masih max banget ya. Ada yang berhasil nggak? Mikro juga pun max banget. Ini kata saya ini sama aja ya. Pokoknya nanti kalau max itu berarti harusnya kurang lagi itu kecil banget berarti voltasenya di sini. Oh, kalau max berarti kita masukkan ke volt ya. Ya kebalik mungkin. Soalnya kan max banget. Jadi dia harusnya lebih dari itu. Nah, 2,59. 2,59 ya. 220, 220, 220 artinya lebih besar ya. Harusnya sama sih nggak tadi kalau ini di sini. Ini kan paralel sama R2, kemudian nanti di seri R1 sama R4. Itu gampangannya kayak gitu. Coba kita cek yang R2. Sama atau beda? Ini aja sama deh. Harusnya sama sih. Wong nyambung. Iya, sama. Harusnya sama. Gitu. Oke, itu yang itu yang AC. Hampir sama itu perlakuannya sama dengan DC dan kalau rangkaiannya seperti itu ya harusnya dengan teori dasar pun bisa udah ketebak. Nanti teman-teman tinggal ini dimasukin ya volt, misalnya volt atau mikrovolt atau apa gitu. Tapi nanti dicek teman-teman di sini. Ini kan phase ini ya. Dicek nanti teman-teman bedanya apa ya? Dicek aja bedanya apa. Mas Ari Kurniawan. Gimana, Pak? Apa Mas? Kita habis lokot ya? Apa habis kontal terus masuk lagi. Oke, ini lampu pengukuran beban. Sebenarnya beban itu juga ini sebagai beban juga teman-teman resistor itu juga sebagai beban. Cuma memang di sini itu belum dimasukkan R dalam, ya. Gitu. Nah kita ini praktikum terakhir yang ini. Kita coba aja sekalian. Lihat. Men. Kemudian mesin. Kemudian pot HG ya teman-teman ya. Ini pot HG. Oh, wala S-Pen. Mirror. Kebalik. Nggak apa-apa. Gini aja. Nah, terus nih, tak mirror gimana ya? Oh ya bisa. Terus kita hubungkan ke sini. Hubungkan ke sini. Hubungkan ke sini. Dan ini pakai terakhirnya adalah AC voltmeter. Nah, sekarang kalau ini teman-teman bisa cek ya. Nanti ketika ini beban, ini kan sebenarnya kan beban plus beban. Ya, beban plus beban. Nanti itu teman-teman bagaimana kalau ini divariasikan? Apa yang terjadi gitu ya? Apa yang terjadi? Kecil ya.
Oh, sorry. Ininya harusnya 220 sih. Harusnya. Tapi kita cek aja itu. Ya, disamakan pakai 8 volt. Tapi kalau teman-teman mau ini diganti, kalau mau 220, amplitudenya itu kisaran 310, ininya 60. Kalau mau 220. Tapi kalau misalnya mau 8 volt tidak ada masalah. Ini 12, ini 50. Besar nih ya, mending pakai ini aja. Yang 4 komaan ya, 0,4. 0,9 itu kalau misalnya kita turunkan gimana? Semakin turun juga, balik berarti ini ya. Potensinya balik. Harusnya kalau ini semakin besar, ini kan tetap ya teman-teman. Kalau R-nya semakin besar ya, yang di sini ya maksudnya. Ini semakin besar ya, ininya semakin kecil. Harusnya itu. Logikanya ini kebalik. Tapi dicekin bentuknya gini aja sih. Ini semakin kecil, ya semakin ini semakin kecil. Kita coba cek di sini. Nah, ini ya. Kondisi lampu apa? Ini nggak nyala ya lampunya. Coba dinaikin ya. Naikin terus sampai 100 apa yang terjadi. Nanti kalau misalnya enggak kita coba, harusnya bisa sih 8 voltan tuh bisa. Oh, R-nya kita mungkin terlalu besar nih. Tadi belum set ya. Kita set ke berapa nih enaknya? Nah, ini dia di set ke ini 100, cuma 100. Ini 1K. Oh, ini nyala ya. Nyala. Semakin tinggi nyala. Nyalanya harusnya semakin terang. Nyala. Tapi di sini nggak bisa kelihatan ya. Semakin terang nggak teman-teman? Atau sama aja? Sama ada seperti apa? Sama aja ya. Garisnya juga nggak nambah itunya. Oh, ini redup kok. Redup nggak sih? Enggak ya? Lampu mataku toh. Semakin terang harusnya. Oh, semakin redup kok teman-teman. Bisa ini semakin redup kok. Tuh, semakin redup kok. Ya kan? Ini nyala tapi dia nggak terlalu terang. Coba nggak diginiin kelihatan tuh kan, nyala terang, nyala lagi, terang. Oke. Gitu, tapi saya ini kelihatannya kebalik teman-teman. Harusnya kalau dia tuh 0%, harusnya dia semakin terang. Ini kebalik, cuma antara ininya ya. Ini loh, karena ke mirror tadi mungkin ininya kebalik. Harusnya kalau 0%, kalau potensi itu nggak masalah sih sebenarnya. Kalau dia itu 100% dia itu malah dia malah ke 0, berarti dia kebalik aja nilainya. Untuk ini loh, yang ini kebalik, ini sama ini yang kebalik. Balik aja nanti, biar enak. Tapi ini 844 ya, tetap di sini itu tetap ada R dalamnya, teman-teman.
walaupun dia dikatakan 0 per 0 ya, 0 pakai linear gitu, tetap dia ya ini idealnya tetap 0 sih. Di sini nih ada ininya bebannya juga di sini. Ini 0 dan di sini ada bebannya. Bebannya itu dibagi aja. Ini berapa terus misalnya ini bebannya berapa ya? 12 volt nominal voltage 12 volt. 12 volt nominal voltage 12 volt tapi udah bisa nyala. Ini resistannya 240 ya teman-teman. 24 ohm atau 24 ohm, 24 ohm. 24 ohm. Itu bisa diganti-ganti bebannya. 24 ohm dia dari 8 sampai ke 8,44. Dari 8,48 setahu saya. Jadi ini dari 8,44. Karena di bebannya di sini di sini kecil gitu kan. Berarti I-nya bisa dicek ya. I-nya bisa dicek, ya udah. I dibagi 8,48 dibagi ini 8,48 dibagi 24. I-nya yang mengalir di sini harusnya gitu. Tapi ini ketika dibagi 24 itu ketika ini ini 0 ohm. Tuh. Gampang lah teman-teman isolah ini. Oke, nanti teman-teman tinggal masukin ke sini. Voltmeter ini berapa, kemudian pembacaan berapa, kemudian kondisi lampu berapa. Kayak gimana? Ya ini gini aja ya. Kalau teman-teman belajar tentang derajat kepastian kayak ini, kayak fazi, teman-teman pernah belajar itu. Jadi bisa kita kategorikan sebagai redup, sangat redup gitu, sangat redup, kemudian terang sekali gitu, terang. Gitu. Jadi bagi-bagi gitu aja nggak apa-apa kondisi lampunya, gitu ya. Jadi dibagi 4 kategori aja, misalnya sangat redup, terang, sangat terang. Itu 4 itu nggak apa-apa. Derajatnya itu. Jadi kalau misalnya 100 kan ini bagi 10 ya. Jadi nanti kalau 10 itu sangat terangnya 90 sama 100. Potensio ya. Tapi kalau tempat saya kan 90 sampai 100 itu sangat terang. Tapi kalau mau dibalik nggak masalah. Jadi ketika 100 sampai 90 sampai 100 potensionya berarti dia sangat redup itu. Ya tadi kan sampai mati enggak kan? Jadi warnanya masih ada kuning. Nggak putih. Kalau putih kan nanti bisa dikategorikan dengan mati. Gitu. Monggo aja ya, ini kondisinya kayak gitu. Tadi udah saya singgung, monggo bisa ditulis sendiri. Nanti kategorikan 4 kategori kanan tadi saya cek tidak mati ya, tidak ada kondisi mati. Nah, ini poin penting, tinggal teman-teman nanti diisi aja dan dijawab nggak masalah. Dijawab misalnya 2 baterai masing-masing baterai berapa total dan biasakan 2 baterai breadboard. Gampangnya ini ya. Kalau di seri itu seperti apa? Nah, ini adalah hasil ini nantinya teman-teman cuma untuk penguatan di pembahasan. Penguatan di pembahasan seperti apa? Oh, ternyata kalau seri itu seperti itu voltase. Oh, kalau paralel itu seperti itu kalau voltase. Gitu. Nah, nanti dibuat ini, terus ini dibahas. Nah, ini sebagai acuan pembahasan. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mudah ya, cukup mudah untuk pengukuran voltase ini. Nanti ini adalah dasar kita masuk ke dalam modifikasi voltmeter. Nah, apa sih modifikasi voltmeter itu? Nanti kita pelajari setelah pertemuan berapa ya? Agak kebutuhan 7 sih kelihatannya. Kebutuhan 7 8. Oke, ada pertanyaan?
Oh iya, itu tadi saya cek yang minggu kemarin belum mengumpulkan dua, dua orang. Siapa yang belum mengumpulkan ya? Untuk ini laporan praktikum. Ada dua orang yang belum mengumpulkan. Saya batasi untuk sampai hari ini ya. Kalau misalnya tidak mengumpulkan, nanti saya cek untuk hari ini. Mungkin saya skip ya untuk nilai yang pertemuan kemarin ya. Oke, belum saya tutup. Ada mau pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Saya Pak, izin bertanya Pak. Boleh. Gimana Mas? Yang tadi yang poin penting Pak, itu cakupannya kan berarti masuk ke di laporan itu masuk ke pembahasan. Iya, masuk ke pembahasan. Maksudnya tapi dari pertanyaan itu ditulis lagi nggak apa kayak misalkan di pembahasan itu pertanyaannya itu apa, terus jawabnya apa atau langsung aja? Langsung aja. Apa ke? Langsung aja. Langsung aja. Langsung aja. Ya. Makasih Pak. Ya. Ada lagi? Pak mau bertanya Pak. Boleh. Apa gambar kurvanya itu nanti ditulis juga enggak Pak? Iya. Persenannya. Kalau yang kalau kurva itu penguatan teman-teman. Mending Mas tetap ditulis aja soalnya kalau kurva itu nanti kita gampang bahasnya. Oh, ini ada kurva seperti ini maksudnya gimana? Gitu. Ya. Oh ya, terima kasih Pak. Ya. Wis, udah. Cukup mudah ya. Ini tuh teori dasar untuk pengukuran tegangan. Dan akan ditemui terus oleh teman-teman. Izin bertanya, Pak. Boleh. Gimana, Mas? Itu dalam rangkaian itu lika-liku kabelnya bebas kan, Pak? Apa harus ditentukan gimana, Pak? Lika-liku kabel gimana? Maksudnya itu kan belak-belok itu kabelnya nggak masalah ya, Pak? Nggak masalah. Nggak masalah, Baik, Mas. Yang penting terhubung aja yang benar. Siap. Yang benar. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ya. Izin bertanya, Mbak. Boleh. Yang di tabel order itu maksudnya di siapa ya, Mbak? Tabel order itu yang diisi ini, Mas. Volts, tadi kan ada 3 ya. Volts, milivolt, sama mikrovolt. Itu order yang digunakan tuh itu. Oh, skala gitu. Skala. Bukan sih, itu batas ukur sih, Mas. Di skala batas ukur. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Kalau misalnya sudah tidak ada, mungkin cukup ya teman-teman ya untuk tegangan ini. Kalau misalnya cukup, kita sudah aja. Nanti biar teman-teman bisa melanjutkan pekerjaan yang lain. Teman-teman biasanya lebih sibuk ini. Nah, mungkin hari ini itu dulu teman-teman. Kalau nanti ada pertanyaan langsung aja ya, tanya aja Bapak. Dan kalau ya ini kan tadi teman-teman belum sempat screening ya yang bagian ini. Ini sudah saya upload di Bismart. Monggo bisa dibaca dan bisa dipraktekkan. 3 ya, ada 3 prakteknya tadi. 4 ya. 1, 2, 4. Ada 4. Monggo langsung masukkan ke dalam tabel-tabelnya aja. Kayak gitu. Terus yang kedua kelihatannya nggak perlu ya. Kemarin nggak perlu cari ini, tidak perlu cari dipraktekkan secara langsung karena memang kemarin memang agak susah. Kalau ini sebenarnya gampang sih cari komponennya, tapi nanti nggak kelamaan. Mending teman-teman langsung simulasi aja. Nggak perlu dipraktekkan secara langsung ya. Kemarin kelihatannya agak kesusahan juga mencari beberapa rangkaian yang
nilai resistornya yang cukup menarik angkanya. Oke, kalau misalnya tidak ada, kita cukupkan hari ini. Kita tutup dengan berdoa menurut masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke. Cukup. Terima kasih ya teman-teman. Jadi ini ada. Oke, siap. Terima kasih teman-teman atas perhatian dan atensinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Oke. Makasih, Pak.